bersukacita karena kita bersama-sama kembali merayakan Paskah. Dan sebelum kita mulai ibadah kita secara online, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami kembali walaupun dimanapun kami berada melalui ibadah online Paskah ini. Biar Tuhan akan mengurapi, memimpin pribadi lepas pribadi dari kami, menolong kami agar Engkau mengurapi kami, membimbing kami, menyertai kami, dan membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biar Engkau yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, berdiri bersama-sama dengan saya. Kita hanya bisa bersama berpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguji hati kita, menguji seluruh keberadaan kita. Mari kita berubah, membawa seluruh hidup kita ke dalam Dia. Kami mau menyembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan.
Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kita begitu luar biasa pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Saya tahu saudara sudah diberkati Tuhan, saya tahu saudara sudah memuji menyembah Tuhan, saudara sudah dijamah, kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah saudara. Itulah doa kami, sehingga di Paskah tahun 2022 ini saudara diberkati dengan ibadah yang istimewa ini. Tahun Paskah, tema Paskah di tahun 2022 ini adalah Endless Love. Kalau saudara perhatikan baik-baik,
Di dunia ini yang membicarakan, yang membahas tentang cinta, yang membahas tentang kasih, pembahasan yang bertemakan tentang cinta dan kasih yang sangat populer melebihi daripada pembahasan tentang surga, pembahasan tentang uang, pembahasan tentang seks. Begitu juga bahkan saudara-saudaraku melebihi dari pembahasan buku-buku yang membahas tentang Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apa itu endless love? Ada yang mengatakan endless love itu berarti cinta yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh materi, juga tidak dibatasi oleh apapun. Ada juga yang menyebut endless love itu berbicara tentang kasih yang tak berujung, yang tiada akhirnya, atau yang tak berpangkal, atau kasih atau cinta yang tak habis-habisnya. Ada juga yang mengatakan endless love itu adalah kasih yang tidak luntur atau berubah oleh apapun. Baik itu oleh waktu, oleh kesulitan hidup, oleh himpitan hidup, bahkan pengkhianatan sekalipun. Bagi saya, semua pengertian-pengertian endless love yang saya sudah sebutkan kepada saudara, itu benar, tidak ada yang salah. Kalau kita lihat lirik pujian dari ciptaan Insinyur Niko yang mengatakan kasih yang tak lekang oleh panas, kasih yang tak lapuk oleh hujan. Ada pujian mengatakan, itu bagi saya juga sama seperti pengertian endless love, yaitu cinta atau kasih yang tak lekang oleh panas dan kasih yang tak lapuk oleh hujan. Pengertian, tapi saudara-saudaraku dengarkan ini baik-baik. Pengertian tentang kasih atau cinta dari dunia itu sangat jauh berbeda dengan pengertian tentang kasih atau cinta dari Alkitab. Dunia mengerti tentang cinta atau kasih, dunia merasakan kasih atau cinta itu hanya bersumber dari yang ada di dalam dunia ini, juga hanya bersumber dari manusia. Artinya cinta atau kasih yang bersumber dari dunia, yang diajarkan oleh dunia, juga yang bersumber dari manusia, itu sangat amat terbatas. Alkitab mengajarkan bahwa endless love itu bersumber dari Allah. Sekali lagi, endless love itu bersumber dari Allah, tapi juga diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah yang dimaksud oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada saya, kasih Allah juga kepada saudara adalah kasih yang tak lekang oleh panas, kasih yang tak lapuk oleh hujan, yang dinyatakan, yang saudara rasakan, diberikan oleh Allah. Kasih Allah kepada saudara dan saya adalah kasih yang tak berujung, yang tiada akhirnya, yang tidak habis-habisnya. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, kasih yang suci, kasih yang dari sorga. Harus dipahami, harus dilihat dari kasih di mana Kristus di atas kayu salib.
Karena sumber wujud nyata kasih yang sesungguhnya itu ketika Yesus menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib, dan memeluk saudara, mencintai saudara, juga mengampuni dosa-dosa saudara. Saya mau mengajak saudara untuk melihat beberapa contoh tentang endless love dalam perspektif perjanjian lama, perspektif perjanjian baru, dan kita tambahkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara lihat ini, pilihan terakhir dari Allah atas perbuatan Adam dan Hawa bukanlah menghancurkan hubungannya dengan Adam. Tetapi pilihan terakhir dari Allah kepada Adam dan Hawa adalah justru sebaliknya, mengasihi Adam dan Hawa. Apa buktinya Pak Kennedy? Saudara bisa lihat Kejadian pasal 3 ayat 21. Allah berfirman, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak langsung membunuh Adam ataupun Hawa. Tidak membinasakan dia akibat pemberontakan mereka, akibat ketidaktaatan mereka, akibat dosa mereka. Yang Allah lakukan justru sebaliknya, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Justru sebaliknya, yang ditampilkan oleh Allah mengasihi mereka. Mengapa? Seperti saya katakan tadi, karena kasih Allah adalah kasih endless love, tak berujung. Kenapa? Karena yang kekal dari Allah itu bukan kemarahannya. Yang kekal dari Allah itu bukan dendamnya. Yang kekal dari Allah itu bukan murkanya. Tetapi yang kekal dari Allah itu adalah kasihnya yang tak berpangkal dan tak berujung. Itu adalah kasih endless love. Telah dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Allah berkata di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 3b. Dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi ketika Adam dan Hawa telah kehilangan kasih kepada Allah, ketika Adam dan Hawa memilih memberontak kepada Allah, ketika Adam dan Hawa menyakiti hati Allah, ketika Adam dan Hawa memilih tidak mentaati Allah, lebih memilih untuk percaya kepada kata-kata dunia, kepada kata-kata iblis, daripada kepada Allah, pilihan terakhir dari Allah bukan menghancurkan hubungan antara Allah dengan Adam dan Hawa. Justru sebaliknya, Allah mengasihi mereka. Justru sebaliknya, Allah tetap memberikan pengampunan kepada mereka. Saya mengatakan, saudara-saudaraku, dengarkan ini guys. Hal yang sama berlaku buat saudara dan saya. Saat kita hidup di dalam kubangan dosa, saat kita hidup dalam kenajisan, hidup kita kotor karena dosa, saat kita kehilangan kasih kita kepada Allah, saat kita lebih memilih memberontak daripada taat kepada Allah, saat kita jauh dari Allah, saat kita memilih mengasihi dunia daripada mengasihi Allah, saat kita menyakiti hati Allah, lebih memilih percaya kepada dunia, percaya kepada nilai-nilai dunia, ajakan dunia, daripada kepada Allah, daripada kepada firman Allah. Pilihan terakhir yang Allah lakukan kepada saudara dan saya bukan menghancurkan saudara, bukan meremukkan saudara,
Allah tidak memilih untuk menghancurkan hubungannya dengan saudara. Allah tidak memilih untuk melemparkan saudara ke neraka. Ketika Anda berdosa, Allah tidak langsung membunuh Anda di tempat. Allah tidak langsung membinasakan Anda. Tetapi pilihan terakhir dari Allah adalah mengutus anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena kasihlah pilihan terakhir dari Allah kepada manusia. Jadi pilihan terakhir adalah mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan harus mati di atas kayu salib. Setelah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya kita rayakan pada pagi hari ini. Yang kita kenal, kita sebut dengan Paskah. Yang terakhir yang Allah lakukan adalah dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saat kita ada di dalam kubangan dosa, kubangan lumpur dosa, justru Allah di situ mengasihi kita. Dia tidak mencampakkan kita ke api neraka. Dia tidak membinasakan masa depan kita, menghancurkan kita, sehingga manusia tidak ada. Apa janjinya, saudara-saudaraku? Dengarkan ini baik-baik. Jika saudara bertobat, Allah berjanji kepada saudara. Apa janjinya? Dalam kitab Yesaya pasal yang saudara baca, kitab Yesaya saudara bisa baca, dikatakan firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi justru yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya ketika kita jatuh di dalam dosa, justru yang Dia sediakan adalah pengampunan. Itu kasih, saudara-saudaraku. Dia tidak memisahkan kita, menghancurkan kita, membinasakan kita, membuang kita. Justru Dia memeluk kita, mengampuni kita, mengutus anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa dalam hidup saudara dan hidup saya. Sekalipun dosamu, dikatakan, merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin, saudara-saudaraku. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba dosamu, dikatakan, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, luar biasa, saudara. Itulah Allah kita yang memiliki kasih, cinta, endless love, tak berujung, tak habis-habisnya, tak lapuk, tak lekang, saudara-saudaraku. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita akan melihat apa yang dilakukan, yang dituliskan, yang diinformasikan, yang diberitahukan kepada kita tentang endless love dalam perjanjian baru. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus dicambuk 39 kali, ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus difitnahkan atau dituduhkan kepadanya sesuatu yang tidak pernah Dia lakukan, pengadilannya penuh dengan rekayasa sampai Dia dipaksa untuk memikul salib. Di kayu salib, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditombak oleh tentara Romawi, pakaiannya diundi oleh tentara Romawi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak bisa membela diri ketika itu? Apakah Yesus tidak bisa menghancurkan mereka ketika itu? Menghancurkan tentara Romawi, menghancurkan orang-orang Yahudi, menghancurkan imam-imam yang ketika itu menuduh Dia. Bisa, saudara, hanya sekejap.
sama seperti hanya dia berkata hancur semuanya karena dia Allah. Tetapi Allah tidak lakukan. Mengapa? Lihat nih, pertanyaan saudara-saudaraku. Lihat, baca Matius pasal yang ke-26 ayat 53 dikatakan. Ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia ditangkap, saudara-saudaraku. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Dengarkan ini baik-baik. Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Dia bisa saja dengan sekejap mata membunuh para tentara-tentara Romawi ketika dia dicambuk, saudara. Ketika dia ditangkap. Dia bisa saja menutup mulut orang-orang yang menghina dia. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Mengapa? Karena yang kekal dari Yesus juga adalah kasihnya. Bukan kemarahannya dan kebenciannya. Ini pesan Paskah di tahun 2022 ini. Tentang kasih yang tak berujung. Kasih yang tak habis-habisnya. Kasih yang tak berubah oleh kondisi, situasi apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ketika dia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya, ketika dia di atas kayu salib, yang terdengar dari kata-kata Yesus bukan tentang Bapa hancurkan mereka, Bapa bunuh mereka semua karena mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah menghina saya. Tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang terakhir, di Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang justru yang keluar bukan umpatan, bukan kemarahan dan emosi dari Tuhan Yesus. Sekalipun dia hanya sekejap mata bisa menghancurkan semuanya. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang telah marah, yang menghancurkan atau menyalibkan dia, tentara-tentara Romawi. Tetapi justru yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang terakhir adalah, Bapa, ampunilah mereka. Mengapa, saudara-saudaraku? Sekali lagi saya mau katakan, karena yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih-Nya, bukan kemarahannya, bukan kebenciannya. Saudara juga bisa melihat dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Lukas pasal 11 Lukas pasal yang ke-15 maksud saya, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-31. Ayat ini terlalu panjang, sehingga saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini. Saya hanya beritahukan cerita atau narasi dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 31. Di sana dikatakan, di cerita itu dikatakan ada dua anak. Yang pertama anak bungsu dan anak yang sulung. Anak yang bungsu ini, saudara-saudaraku, dalam cerita itu meminta kepada sang ayah bagian harta miliknya. Walaupun sebenarnya, saudara-saudaraku, sang ayah masih sehat bugar, masih hidup, masih bekerja, masih melakukan segala aktivitasnya. Setelah si bungsu mendapatkan bagian hartanya, ia merantau. Di perantauan dia bukan membuka usaha. Di perantauan justru si anak bungsu ini memboroskan hartanya, uangnya, dengan hidup berfoya-foya. Setelah di perantauan dihabiskan semuanya, harta miliknya yang didapatkan dari bapaknya, anak ini pun mulai nggak punya uang. Hidupnya melarat di perantauan. Pendek cerita, dia bekerja sama orang lain dan majikannya menyuruh dia untuk menjaga babi. Ketika dia sangat kelaparan, saudara-saudaraku, ia mencoba mengisi perutnya dengan ampas babi. Tetapi majikannya tidak memberikannya untuk dimakan, walaupun itu hanya makanan babi. Sang majikan menolak
untuk diberikan kepada sang anak bungsu ini. Akhirnya pendek cerita, dia kembali pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sang ayah melihat bahwa anaknya kembali, apa yang dilakukan sang ayah? Apakah ayah tiba-tiba langsung memarahi dia? Apakah sang ayah langsung mengusir dia? Dia mengatakan, kamu anak tidak tahu diri? No! Ayat 22 dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 22 dikatakan, 23 dan 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dari sang ayah, saudara-saudaraku, pilihan terakhirnya bukan, dengarin. Pilihan terakhir dari sang ayah bukan mengusir anaknya, bukan memaki-maki ayah anaknya yang sudah memboroskan uangnya, berpoya-poya main pelacur dan lain sebagainya. Bukan memukul ayahnya, bukan memukul anaknya. Sang ayah bukan menghancurkan hubungannya dengan anaknya. Tetapi sebaliknya adalah pilihan terakhir dari sang ayah adalah membuka tangannya selebar-lebarnya supaya sang anak dapat memeluk sang papa. Ketika sang ayah membuka selebar-lebarnya tangannya, itu berarti pilihan yang diambil oleh sang ayah bukan menghancurkan hubungan antara ayah dengan anak, tetapi justru mengampuni dan mengasihi sang anak yang tidak tahu diri. Sang anak yang gagal ini, saudara-saudaraku. Seandainya tidak tersedia kasih dari sang ayah kepada anaknya, maka yang terjadi adalah bukannya anakku yang hilang telah kembali, anakku yang mati hidup kembali, melainkan anakku akan hilang selamanya dan mati. Tetapi puji nama Tuhan, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, maupun contoh tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketiga contoh ini hanya satu yang diberi pesan, yaitu kasih Allah itu tak terbatas, tak berujung, tidak pernah berubah oleh kondisi, situasi apapun. Itulah yang disebut endless love. Pesan dari Paskah hari ini. Di dunia ini ketika saudara jatuh ke dalam dosa, Anda akan menemukan lebih banyak orang yang akan menghujat Anda, yang akan menghakimi Anda, yang akan menyalahkan Anda, berkomentar buruk tentang Anda, daripada melihat diri mereka, si kondisi mereka, daripada melihat diri mereka sendiri, melihat kesalahan mereka sendiri, kekurangan mereka sendiri. Inilah hukum dunia. Inilah hukum manusia. Jadi ketika saudara jatuh, bukan manusia tidak akan pernah mengulurkan tangannya dan memeluk saudara, seperti yang dilakukan oleh sang ayah kepada anak yang hilang. Tidak akan berkorban ketika Anda jatuh ke dalam dosa. Bukannya mereka berkorban untuk menyelamatkan dan mengasihi Anda, seperti apa yang dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa. Dan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah hukum dunia. Inilah hukum kasih oleh yang diperlihatkan oleh manusia. Inilah yang terjadi kepada perempuan berzina yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat 3 dan ayat 4. Kalau saudara baca ayatnya begitu banyak, saya tidak akan bacakan.
Di sana dikatakan, maka ahli-ahli Taurat, ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4 dikatakan, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, dikatakan, lalu, seperti saya bacakan tadi. Ayat yang kelima dikatakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Yesus menjawab di ayat yang ketujuh. Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus itu, saudara-saudaraku, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan yang lain, itu di ayat 11 tidak ada, saudara-saudaraku, setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, tidak ada satupun dari orang banyak itu yang melempari perempuan ini dengan batu, perempuan pezina ini. Apa kata Yesus, saudara-saudaraku, ketika dia tinggal berdua dengan perempuan pezina ini? Ayat 11 dikatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara bisa bayangkan tidak? Andai kata waktu itu mereka menyerahkan perempuan pezina ini kepada imam besar, kepada raja ketika itu atau hakim ketika itu, maka perempuan pezina ini pasti sudah dirajam, pasti sudah dilempari batu sampai mati. Guys, dengarkan ini baik-baik. Dengarkan ini, perhatikan saya. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu Lukas 19 ayat 10. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa seperti perempuan pezina ini. Untung perempuan pezina ini itu dihadapkan kepada Yesus. Maka perempuan pezina ini hidup, saudara-saudara. Ada pengampunan yang didapatkan. Ada kasih yang didapatkan. Mengapa? Sekali lagi, karena yang kekal dari Yesus itu adalah kasihnya, bukan kemarahannya, bukan kebenciannya melihat orang-orang berdosa. Dengarkan ini guys, asal engkau datang kepada Yesus, saya katakan, dan meminta pengampunannya, maka engkau pasti mendapatkan pengampunannya. Amin, saudara-saudaraku. Engkau pasti tidak dipermalukan, engkau pasti tidak ditolak, tapi tangannya terbuka buat saudara. Yang kau dengar ketika engkau datang kepada Yesus, ketika engkau berdosa, merasa jijik, merasa hidupmu kotor, merasa apa yang kau lakukan semuanya itu dosa, dan engkau merasa bahwa engkau tidak lagi punya kesempatan untuk diampuni. Hey guys, dengarkan ini, engkau masih punya kesempatan pagi ini. Responi kebenaran firman ini. Datang kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, apa yang akan kau dengar dari mulut Tuhan Yesus? Yesus akan berkata kepadamu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah sebabnya Daud berkata tentang kasih Allah. Mazmur 103 ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Sebelum saya tutup kebenaran firman Tuhan dari pesan Paskah tahun 2022 ini, saya mau ajak saudara, pagi ini dengarkan ini baik-baik. Siapapun saudara, apapun latar belakang hidup saudara, apakah saudara orang yang suci, menganggap orang yang suci,
Ataukah saudara sedang berkata, aku orang yang paling berdosa, paling tidak layak, dan lain sebagainya. Dengarkan ini, guys. Pesan ini buat engkau. Tuhan Yesus mengundang engkau pagi ini. Datang di hadapannya. Datanglah sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau engkau datang hari ini, pagi ini, saudara-saudaraku, siapapun engkau, dimanapun engkau berada hari ini, dan apapun dosamu, dosamu merah seperti karmisi, Tuhan akan ubahkan putih seperti salju. Tangan Tuhan terbuka buatmu. Dia menyediakan pengampunan. Tidak ada dosa yang paling besar apapun yang tidak bisa Tuhan ampuni, asal engkau datang kepada Dia. Engkau bertobat dan mengaku dosamu. Maka yang Tuhan sediakan adalah pengampunan dan kasih kepadamu. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah pesan Paskah di tahun 2022 ini, yaitu endless love. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berujung. Kasih Allah tidak bisa diubah oleh kondisi atau situasi. Kasih Allah tidak lapuk oleh hujan. Kasih Allah itu juga tidak luntur oleh apapun, saudara-saudaraku. Tidak lekang oleh panas. Selalu tersedia bagimu kasih dari Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara hari ini berkata, akulah orangnya, seperti engkau, seperti dalam keadaan seperti perempuan pezina ini, dipermalukan di depan orang, tetapi ketika engkau datang kepada Yesus, pasti engkau tidak ditolak, apalagi dipermalukan oleh Dia. Yang engkau dapatkan dari Tuhan Yesus adalah kasih-Nya dan pengampunannya. Ketika engkau mendapatkan kasih dan pengampunannya, yang terakhir engkau dapatkan adalah masa depan yang penuh harapan. Datanglah kepada Dia. Pagi ini belum terlambat buatmu. Jangan tunggu, saudara-saudaraku. Lakukan sekarang. Mari kita berdoa. Bapakku yang ada di dalam surga, setiap tangan yang diangkat pada saat ini, ketika mereka mengaku dosa mereka di hadapan-Mu, maka yang akan mereka dengar adalah bahwa Engkau tidak menghukum mereka. Yang didengar ke telinga mereka adalah bahwa Engkau mengasihi dan mengampuni mereka. Taruh berkat-Mu di atas hidup mereka. Taruh berkat-Mu di atas hidup kami yang mendengarkan khotbah pada pagi hari di Paskah 2022 ini. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati bisnis kami, berkati semua studi kami, berkati rencana-rencana kami. Biar kami terus memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau bukan Allah yang mati, yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli dan mengerti akan hidup kami, yang sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Angkatlah tanganmu dan kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin.